Halo, assalamualaikum sahabat online. Perkenalkan, nama saya Yulaika Sari. Sama seperti yang ada di channel ini, Yulaika Sari Channel. Karena ini vlog pertamaku, saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan hidupku. Bagaimana saya bisa sampai bekerja ke luar negeri. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang, saya mau kasih lihat. Itulah pasienku lagi tidur. Itulah ATM ku. Si Akong, dia lagi tidur. Ya, seperti itulah yang saya lakukan di sini. Saya bekerja merawat orang tua, laki-laki, umurnya sekitar udah 87-an. Dia udah lumpuh, stroke, lumpuh separuh gitu, stroke itu. Jadi dia udah gak bisa jalan dan juga sudah nggak bisa berbicara. Itulah saya bisa betah di sini karena pasien nggak bisa ngomong, jadi kan dia nggak cerewet. Dia nggak bisa cerewet ke aku. Jadi kayak kita tuh harus bisa ngerti apa kemauan dia. Jadi aku harus menghafalkan kebiasaan dia dari pas makan, minum atau apa sebagainya. Tapi enaknya pasienku ini dia sudah nggak makan, cuma minum susu khusus orang tua. Jadi susu makanan begitu, sama makan roti pun harus yang lunak-lunak, harus yang lebih lembut karena si dia udah gak punya gigi. Terus sama majikanku nggak dikasih gigi pasang, gigi palsu gitu udah nggak pakai lagi kan, karena dia udah nggak makan nasi, cuma makan roti, minum susu doang gitu aja. Ya, namanya jaga orang tua ya, apalagi kalau orang jompo, orang lumpuh itu masih ada susahnya, ada enaknya kalau orang lumpuh itu kita nggak usah banyak disuruh-suruh sama dia karena dia nggak bisa ngomong. Jadi kebiasaan dia itu sehari-hari dari atas sampai bawah itu semuanya aku. Dari awal aku datang majikan udah ngasih tahu si Simbah ini harus begini, jam pagi, siang, sore, malam dia harus begini. Saya harus bisa menghafalnya. Jadi saya udah hafal rutinitas Simbahku ini. Ini di sini panggilannya Akong, si Akong gitu ya. Aku kebiasaan manggil Akong, jadi bilang Simbah itu kayak agak gimana gitu. Bilangnya si Akong. Bangun dia. Oh ya, tadi saya bilang mau bercerita sedikit ya tentang perjalanan saya. Bagaimana sih saya bisa sampai di luar negeri, sampai di Taiwan ini. Pertama-tama dulu sebelum ke Taiwan, saya pernah bekerja di Malaysia. Di Malaysia 2 tahun. Itu pun ikut orang Cina. Tapi karena di Malaysia kan orangnya bahasa Melayu. Orang Cina tapi pandai bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu kan dia sedikit hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya, jadi kita banyak mengerti. Di sana 2 tahun jadi baby sister saya itu. Anaknya ke sana dia masih umur setahunan lah gitu. Terus yang kedua saya bekerja, saya pulang dari Malaysia. Si bapak saya itu bilang ke saya mau pulang ke Malaysia. Bilangnya kamu pulang dari Malaysia langsung ke Jawa Timur aja, ke Blitar, nggak usah ke Mesuji, karena dulu saya ikut bapak yang rumahnya di Mesuji gitu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, pulang ke Mesuji aja gitu. Setelah pulang ke Mesuji, aku izin lagi ke bapak. Aku bilang mau pengen bekerja lagi pak, pengen ke Hong Kong karena di sini juga saya nggak ada kerjaan, jadi keluar negeri aja, ke Hong Kong. Sama bapak dibolehin. Oh ya udah kamu ke Hong Kong aja, cari pengalaman lagi, nggak apa-apa sebelum kamu menikah nanti. Oke. Terus di Hong Kong, bekerja di Hong Kong itu 2 tahun. Saya di Hong Kong selama 2 tahun. Sama di sana juga saya jaga anak, tapi anaknya nggak kecil, udah SD sama SMP. 3 anak, SD 2, SMP 1 itu. Tapi saya satu rumah berdua sama teman. Dulu saya ngambil teman saya yang satu PT, dulu dia ke Singapura, saya ke Hong Kong. Setelah itu saya
Dia dari Singapura, saya panggil dia ke Hong Kong bekerja satu rumah sama saya. Di Hong Kong itu jaga 3 anak. Kalau menurut saya ya, jaga anak itu masih banyak enaknya. Karena kalau anak itu bisa dirayu, terus kita sering diajak keluar. Anak-anak itu kan sering keluar bermain, ke playground, ngantar renang, ngantar sekolah, banyak kegiatan-kegiatan gitu loh, ngantar les, apapun itu. Kalau ngurus anak enaknya gitu, jadi babysitter itu enaknya gitu. Tapi di sana di Hong Kong itu walaupun kita jaga anak jadi babysitter gitu, nggak perlu pakai seragam, karena kita dari PT kan kita bukan dari PT yang khusus babysitter, bukan. Jadi kita tetap melakukan pekerjaan rumah tangga biasa, kayak masak, belanja, itu semua sama ngurus anak. Karena anak udah besar, semua pekerjaan rumah juga kita yang lakukan. Di sana majikanku juga baik banget, makanan juga baik, pokoknya enak lah. Tapi saya di sana 2 tahun juga. Dulu sih sebenarnya pengen kerja lagi di sana, tapi karena dulu anaknya tuh yang satu yang besar udah mau sekolah di luar negeri, jadi cuma butuh bekerja satu aja. Kan dulu kan saya berdua sama teman itu. Terus dari Hong Kong 2 tahun saya pulang lagi itu saya sudah umur 23 lah. Dari umur 23 itu sebenarnya saya tuh udah rencana pengen istirahat lagi di rumah, istirahatlah 1 tahun, baru saya bekerja lagi gitu. Saya baru berangkat lagi ke Hong Kong. Di rumah sekitar hampir setahun tuh saya udah diantar si bapak, ngantar bapak saya ke Surabaya, ngantar pasporku diantar ke PT yang mana itu ditunjuk agensiku untuk dicariin aku majikan baru. Paspor udah masuk sana, sudah antar Surabaya, saya pulang lagi, tapi saya belum masuk PT-nya. Setelah itu nggak lama kemudian kenalah sekarang si suami. Karena saya kan sudah menikah, saya sudah punya anak 2. Jadi karena saya kenal si suami, sebenarnya suami saya itu dulu udah tahu kalau saya itu pengen kerja lagi ke Hong Kong. Dia udah tahu, dia juga ngizinin. Tapi nggak tahu kenapa hati kecil saya tuh mau pergi tuh kayaknya berat banget, mau meninggalkan si suami saya dulu tuh berat banget. Itu sebelum menikah ya. Terus sama dia, ya udah nggak apa-apa, kerja dulu aja satu kontrak gitu buat pengalaman lagi, nggak apa-apa. Setelah itu nanti pulangan bisa menikah, biar nanti nggak pengen bekerja ke luar negeri lagi, maksudnya sebegitu. Ladalah sama suami diantar ke PT, paginya malamnya saya telepon, mas jemput saya ya. Saya pengen pulang, saya nggak jadi keluar negeri aja, saya pulang aja. Aku bilang gitu ke suamiku, langsung jemput aku lagi. Jadi pagi ngantar, malam jemput lagi. Ya karena itu setelah itu aku nggak jadi berangkat, menikahlah kita. Jadi menikah itu saya umur 23 itu menikah. Saya sama suami beda 10 tahun. Tapi suami saya itu nggak kelihatan seperti bapak-bapak yang sudah umurnya segitu gitu, masih kelihatan muda. Makanya dulu saya nggak percaya kalau suami saya itu umurnya sama saya beda 10 tahun gitu. Aku pikir, wah nanti kalau saya menikah sekarang, saya umur masih 23, suami umurnya 32, apa bisa ya saya mengimbangi kehidupan dia nanti umurnya, nanti apa bisa. Aku berpikiran begitu. Tapi ternyata malah suami saya bisa mengimbangi saya, karena dulu kan saya masih kekanak-kanakan ya, umur 23 masih senang-senang main gini-gini. Jadi suami bisa membimbing saya, bisa mengayomi. Dia tuh enggak menyuruh, tapi dia tuh mengajak sedikit-sedikit, mengajak saya, memberitahu saya beginilah kehidupan berumah tangga. Sedikit-sedikit dia yang mengajari saya, yang ngasih pengertian saya. Karena saya ini orangnya cerewet dan banget. Suami saya dia tuh udah kebal sama saya memang cerewet banget. Setelah itu
Setelah menikah akhirnya sekarang saya udah punya 2 anak saya 2 cewek semua, yang satu namanya Luna, yang satu namanya Jila. Itu nama panggilan anak saya. Waktu si kakak Luna dia masih kecil, dulu saya pernah berpikiran pengen bekerja lagi keluar, pengen pergi lagi, tapi kata suami jangan dulu, nanti tunggu anaknya udah dewasa, kasihan juga kalau ditinggal. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Habis itu saya udah nggak ada pikiran pengen keluar lagi, udah nggak ada kepikiran pengen lagi. Akhirnya punya anak kedua si Cila itu. Cila lahir, saya pingin lagi bekerja ke luar negeri karena melihat keadaan keluarga saya yang sekarang itu kan pas-pasan. Saya pikir saya pingin bekerja keluar itu bukan apa-apa, demi masa depan anak-anak saya. Saya bilang begitu ke suami, untuk masa depan anak. Kalau memang nanti saya ada salahnya atau ada gimana kurangnya, tolong ditegur kalau pas saya bekerja nanti, saya bilang gitu. Terus kata suami, nanti aja. Ya boleh, tapi nanti kalau si Cilanya sudah besar, biar sudah agak paham, karena dia sekarang masih bayi, kasihan, dia masih butuh kasih sayang seorang ibu, dia masih butuh ASI. Terus aku pikir-pikir, ya kasihan ya ninggal anak masih kecil. Tapi aku pikir kalau anak kecil kan belum terlalu sedih ya, dia belum bisa sedih ditinggal ibunya pergi, aku pikirnya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, tunggu sampai si kecil besar, agak-agak besar lah gitu. Akhirnya ada kelas 1 SD, aku bilang lagi kata suami boleh. Oh yaudah, nanti karena si Cilanya sudah SD, terus si suami bantu bujuk anakku yang kecil itu, bujuk anak yang kecil untuk semoga ibunya tuh boleh bekerja keluar, karena untuk mencukupi dia, nanti kalau dia minta apapun jadi kita bisa belikan, bisa kasih. Kalau ibu nggak bekerja, Cila minta apapun tuh nggak bisa ngasih, karena kan kita kan gimana ya, kehidupannya kan pas-pasan gitu. Jadi saya ingin tuh anak saya nanti tuh nggak seperti masa kecil saya dulu yang kekurangan. Jadi saya tuh pengen anak saya tuh kecukupan semuanya. Terus akhirnya lama-lama kemudian sampai anak umur berapa ya, kelas berapa ya aku berangkat ke sini, kelas 2 atau kelas 2 SD kalau nggak salah, itu saya baru berangkat ke sini. Dan sampai sekarang saya sudah 3 tahun di sini. Saya sudah 3 tahun. Alhamdulillah majikanku di sini baik banget, semua baik. Masalah makanan dia nggak pelit. Cuman kalau untuk sehari-hari saya nggak masak. Kalau bosku pengen makan ya dia masak, kita makan bareng-bareng. Tapi lebih seringnya beli. Jadi saya dikasih uang makan untuk beli nasi kotak itu, terserah mau beli apa-apa, dikasih uang makan, kamu beli makan sendiri, apapun sesuka saya. Jadi kan alhamdulillah kan saya di sini enak, majikan baik. Pasienku juga alhamdulillah dia nggak terlalu rewel. Walaupun kadang-kadang juga begitulah, namanya juga orang tua ya, jaga orang tuaku enak nggak enak. Kadang kalau kita lagi capek, kalau kita lagi pusing, dianya nggak nurut, dia kan nggak bisa ngomong. Waktu minum susu agak susah, makan agak susah lama gitu tuh kan, kadang kan namanya juga kita dalam hati ada jengkelnya juga. Tapi walaupun begitu saya masih bisa bersabar, karena saya pikir di luar sana masih banyak teman-teman, di sana masih banyak yang pasiennya tuh rewel. Saya bilang ke hati saya begitu, alhamdulillah nggak apa-apa, saya jalani apa yang saya ada sekarang. Dan sekarang saya sudah nambah kontrak, bulan 1 kemarin saya itu habis kontrak. Terus saya sebenarnya tuh pengen pindah majikan, pengen cari pengalaman ke majikan lain, tapi saya pikir-pikir takutnya nanti dapat majikan baik, pasiennya tuh lebih rewel dari ini, lebih susah dari ini, saya takutnya begitu. Terus saya ambil keputusan, ya udah saya nambah kontrak di sini aja nggak apa-apa, walaupun tempat yang saya tinggal sekarang ini di Taiwan ini tempatnya di Pulau Penghu namanya. Ya mas ada kotanya lah, tapi maksudnya tidak seramai kota di Taiwan yang sana. Karena kalau dari pulau sini mau ke Taiwan kota, mau ke kota besar harus naik pesawat lagi itu, atau bisa naik kapal
naik perahu gitu, jauh, jadi nggak bisa. Jadi sehari-hari ya alhamdulillah seperti ini. Saya syukuri, bagaimanapun kehidupan saya sekarang saya syukuri, karena saya sudah berniat bekerja untuk menghidupi anak-anak saya, untuk membantu suami saya. Jadi bukan karena saya tidak bersyukur atas apa yang diberikan suami saya, bukan begitu. Saya bekerja karena saya ingin kehidupan anak saya itu bisa lebih baik lagi, dan juga saya ingin membantu suami saya gitu. Walaupun suami saya di rumah juga bekerja, dia buka toko kecil-kecilan buat sehari-hari gitu. Dan saya di sini juga bisa untuk mencukupi anak saya dan juga untuk membantu suami saya. Itulah teman-teman sedikit cerita dari saya. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya tadi ada yang menyinggung kalian, kata-kata saya ada yang menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong diambil sisi baiknya dan jangan didengarkan sisi buruknya. Saya mohon maaf karena ini pengalaman pertama saya ngevlog. Karena saya ingin menceritakan sedikit kehidupan saya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bekerja ke luar negeri, jangan takut, jangan malu, karena kita bekerja ke luar negeri itu kita mencari uang dengan halal. Bukan seperti yang dikatakan orang, bekerja di luar negeri itu pekerjaan yang jelek, pekerjaan kotor. Saya sudah mendengar banyak di medsos itu, karena katanya bekerja di luar negeri itu tidak bagus. Tapi maaf ya buat teman-teman semua, buat netizen semuanya, kalau kalian itu mengira kita sebagai wanita bekerja di luar negeri itu pekerjaannya jelek, pekerjaan buruk, itu maaf, tidak semua wanita seperti itu. Memang saya akui memang ada wanita, istri atau suami yang di sini, atau cewek-cewek yang masih single di sini, itu memang banyak ada yang selingkuh, ada yang bercerai. Itu karena kan mereka selingkuh, mereka cerai itu pasti ada masalahnya mereka sendiri-sendiri. Kalau tidak ada masalah dalam keluarga mereka, kalau tidak ada masalah dalam kehidupan komunikasi, kalau nggak ada kehidupan masalah berpacaran mereka, tidak mungkin dia tiba-tiba akan berselingkuh. Kalian juga harus paham itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kata-kata saya. Dan saya sekali lagi minta maaf karena saya ini orang yang cerewet, jadi kalau ngomong itu nggak ada titik komanya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini kita masih dalam situasi Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin untuk sobat online semuanya. Terima kasih karena sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.